Bayangkan sebuah sekolah menengah atas yang tidak menjadikan rambut pendek sebagai ukuran kedisiplinan. Di lingkungan sekolah itu, siswa laki-laki bisa datang dengan rambut gondrong, mengenakan pakaian bebas pada waktu tertentu, bahkan menggunakan sepatu sandal. Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa sekolah tersebut longgar terhadap kedisiplinan. Di balik penampilan yang terlihat bebas, ada prinsip yang justru sangat serius diterapkan. Kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab. Sekolah itu adalah SMA Kolese de Brito Yogyakarta. Nama de Brito selama puluhan tahun memang lekat dengan citra sekolah yang memberikan ruang besar bagi kebebasan siswa. Rambut gondrong menjadi salah satu ciri yang paling mudah dikenali. Tetapi jika hanya melihat dari penampilan, ada bagian penting dari filosofi pendidikan de Brito yang bisa terlewatkan. Bagi sekolah ini, pendidikan tidak semata-mata tentang membuat siswa patuh terhadap aturan. Pendidikan juga tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, menentukan pilihan, memahami konsekuensi, kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya. Prinsip tersebut bahkan masih menjadi bagian penting dari pendidikan de Brito hingga sekarang. Bukan sekadar sekolah yang membolehkan rambut gondrong. Ketika nama SMA Kolese de Brito muncul di media sosial, salah satu hal yang paling sering menjadi perhatian adalah rambut gondrong para siswanya. Bagi sebagian orang, rambut panjang pada siswa laki-laki masih kerap dikaitkan dengan kesan tidak disiplin, pemberontak, atau kurang serius dalam belajar. De Brito justru mengambil pendekatan yang berbeda. Sekolah tidak menjadikan panjang pendek rambut sebagai tolok ukur utama kualitas seorang siswa. Yang lebih penting adalah bagaimana siswa tersebut menjalani kebebasan, bersikap terhadap orang lain, mengikuti proses pendidikan, dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Penelitian yang dilakukan siswa SMA Kolese de Brito pada tahun ajaran 2024 sampai 2025 bahkan secara khusus membahas fenomena rambut gondrong di sekolah tersebut. Penelitian itu menemukan bahwa 83,8% siswa yang menjadi responden merasa lebih percaya diri dengan adanya kebijakan tersebut. Studi tersebut juga menyebut kebijakan kebebasan berekspresi ikut mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya, rambut gondrong di de Brito bukan sekadar gaya, ia menjadi bagian dari sebuah budaya pendidikan yang lebih besar, memberi ruang kepada siswa untuk mengenali dirinya sendiri, sekaligus belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Wakil Kepala Bidang Humas dan Jejaring SMA Kolese de Brito, Christoforus Danang Wahyu Prasetyo, menjelaskan bahwa konsep pendidikan di de Brito kerap disebut sebagai sekolah bebas yang bertanggung jawab. Konsep tersebut tidak lahir begitu saja. Gagasan kebebasan di de Brito berkembang dari pemikiran para Romo yang melihat bahwa pendidikan yang terlalu mengekang dapat menghambat kreativitas, keberanian berpikir dan kemampuan siswa dalam menyampaikan gagasan. Karena itu, kebebasan diberikan bukan untuk menghilangkan aturan, melainkan untuk membuat siswa memahami mengapa aturan diperlukan. Dengan kata lain, de Brito tidak mengajarkan kebebasan sebagai bebas semaunya. Justru sebaliknya, siswa didorong untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Berpikir sebelum berbuat menjadi salah satu gagasan penting dalam pendekatan pendidikan tersebut. Prinsipnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar. Sebelum melakukan sesuatu, seorang siswa harus memahami pilihan yang diambil, mempertimbangkan dampaknya, dan siap menerima konsekuensinya. Konsep tersebut juga tercermin dalam tata tertib siswa de Brito dalam buku panduan siswa tahun ajaran 2024 sampai 2025. Sekolah menegaskan bahwa tata tertib bukan dimaksudkan untuk membelenggu kebebasan siswa. Aturan diposisikan sebagai pedoman untuk membantu siswa berkembang menjadi pribadi yang dewasa, kritis, dan bertanggung jawab. Rambut gondrong ada aturannya. Kebebasan penampilan di SMA Kolese de Brito juga bukan berarti tidak ada batas sama sekali. Rambut gondrong diperbolehkan, tetapi tetap ada ketentuan. Rambut harus alami dan tidak diwarnai. Jika siswa memilih mewarnai rambut, terdapat konsekuensi yang harus diterima. Hal serupa berlaku untuk penggunaan alas kaki. Siswa diperbolehkan menggunakan sandal dengan ketentuan tertentu. Salah satunya, sandal yang memiliki pengait di bagian belakang. Sekilas, aturan seperti ini terlihat sederhana, namun justru disitulah pendekatan pendidikan de Brito terlihat. Sekolah tidak hanya mengatakan boleh atau tidak boleh. Siswa juga diajak memahami alasan di balik sebuah aturan, serta konsekuensi apabila pilihan yang diambil
tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu hal yang menarik dari pendekatan De Brito adalah cara sekolah merespons kesalahan siswa. Menurut Danang, kesalahan siswa tidak serta-merta diterjemahkan dalam bentuk hukuman dengan sistem skor. Tidak ada pendekatan sederhana seperti terlambat mendapat sejumlah poin, berkelahi mendapat sejumlah poin, kemudian seluruh kesalahan dihitung secara mekanis. Sebaliknya, guru berusaha mencari tahu alasan dibalik tindakan siswa. Misalnya ketika seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Persoalannya bukan semata-mata berapa menit siswa tersebut terlambat. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Mengapa terlambat? Apa yang terjadi? Keputusan apa yang diambil? Dan bagaimana siswa tersebut akan memperbaikinya? Pendekatan ini membuat kesalahan ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Konsekuensi tetap ada, tetapi tujuan utamanya bukan mempermalukan atau menjatuhkan siswa. Konsekuensi diharapkan membuat siswa memahami hubungan antara pilihan dan akibat. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar menaati aturan karena takut dihukum, tetapi belajar mengambil keputusan karena memahami tanggung jawab. Di balik konsep kebebasan tersebut, SMA Collège de Brito menempatkan pendidikan humanis sebagai bagian penting dari proses pembentukan siswa. Logikanya cukup sederhana. Bagaimana seseorang dapat berkembang secara optimal apabila seluruh ruang untuk berpikir dan menentukan pilihan selalu dibatasi. Karena itu, kebebasan menjadi sarana pendidikan. Siswa diberikan ruang untuk berkembang, tetapi pada saat yang sama dituntut untuk bertanggung jawab. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan identitas pendidikan De Brito yang berorientasi pada pembentukan pemimpin pengabdi. Dalam materi resmi sekolah, De Brito menempatkan pendidikan sebagai proses membentuk pribadi yang utuh dan seimbang, baik dari sisi intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Disinilah konsep kebebasan menjadi lebih luas daripada sekadar rambut gondrong. Kebebasan berarti berani menyampaikan pendapat. Kebebasan berarti berani berbeda. Kebebasan berarti memiliki kesempatan mengembangkan kreativitas. Tetapi kebebasan juga berarti bersedia mendengar orang lain, menghormati perbedaan, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Stigma bahwa kebebasan identik dengan rendahnya prestasi akademik juga terbantahkan oleh rekam jejak SMA Collège de Brito. Dalam pemeringkatan sekolah berdasarkan nilai UTBK tahun 2022 yang dirilis LTMPT, SMAS Collège de Brito Depok, Sleman tercatat berada di peringkat 51 nasional dengan nilai rata-rata 594,617. Data tersebut menempatkan De Brito sebagai salah satu sekolah dengan capaian akademik tinggi di Indonesia. Di tingkat daerah istimewa Yogyakarta, De Brito juga tercatat sebagai salah satu sekolah dengan nilai UTBK tertinggi pada pemeringkatan tersebut. Fakta ini menarik karena memperlihatkan bahwa kebebasan dalam penampilan tidak otomatis berbanding lurus dengan rendahnya kedisiplinan akademik. Justru ada paradoks yang membuat De Brito menarik untuk dibicarakan. Sekolah yang membolehkan siswanya berambut gondrong itu tetap menempatkan pendidikan akademik sebagai bagian penting dari pembentukan manusia. Dengan kata lain, siswa tidak dinilai hanya dari apakah rambutnya pendek atau panjang. Yang jauh lebih penting adalah apa yang ada di kepala dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan. Konsep tersebut menjadi semakin relevan ketika dunia pendidikan mulai membutuhkan kemampuan yang tidak hanya berbasis hafalan. Siswa dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama, dan menghasilkan gagasan baru. Dalam konteks itu, kebebasan berpikir dapat menjadi modal penting. Anak yang dibiasakan menyampaikan pendapat, mempertanyakan sesuatu, dan mengambil keputusan tentu memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Tentu saja, kebebasan tanpa arah juga bisa menjadi persoalan. Karena itulah kata kedua dalam konsep De Brito menjadi sangat penting, tanggung jawab. Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi kesemena-menaan. Sebaliknya, aturan tanpa ruang kebebasan dapat membuat siswa hanya terbiasa mengikuti instruksi. De Brito mencoba mencari titik tengah di antara keduanya. Siswa diberikan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, proses belajar, dan masa depannya. SMA Collège de Brito memiliki sejarah panjang di Yogyakarta. Sekolah ini berdiri pada 19 Agustus 1948. Pada masa awal berdirinya, sekolah tersebut menggunakan nama SMA Canisius.
Perjalanan sekolah kemudian mengalami sejumlah perubahan, termasuk pemisahan bagian putra dan putri. Bagian putra kemudian diasuh oleh para Romo Jesuit dan menggunakan nama SMA Santo Yohanes de Brito. Pada 9 Juni 1953, nama tersebut berubah menjadi SMA Kolese de Brito. Sekolah kemudian berpindah ke kawasan Demangan yang saat ini dikenal sebagai Jalan Laksda Adi Sucipto 161, Yogyakarta. Dari tempat inilah, identitas de Brito berkembang semakin kuat. Konsep kebebasan juga memiliki akar sejarah yang panjang. Pada dekade 1960-an, ketika kondisi ekonomi Indonesia sulit, sekolah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mengenakan pakaian bebas karena tidak semua siswa memiliki pakaian dan sepatu yang memadai. Pada masa tersebut, siswa juga diperbolehkan mengenakan sarung dan sandal, sementara rambut gondrong pun diperbolehkan. Kebijakan tersebut kemudian mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan situasi sosial dan politik Indonesia, namun gagasan mengenai kebebasan yang bertanggung jawab tetap menjadi bagian dari identitas de Brito. SMA Kolese de Brito merupakan sekolah menengah atas swasta Katolik yang diperuntukkan bagi siswa laki-laki dan berada dalam pengelolaan Yayasan de Brito serta tradisi pendidikan Serikat Yesus. Ciri khas sebagai sekolah khusus putra menjadi salah satu identitas yang membedakannya dari banyak SMA lainnya. Namun karakteristik yang paling mudah dikenali publik tetaplah pendekatan pendidikan yang memberikan ruang bagi siswa untuk menjadi dirinya sendiri. Di tengah sistem pendidikan yang seringkali identik dengan seragam, aturan penampilan dan standar perilaku yang seragam, de Brito menawarkan pendekatan berbeda, bukan berarti tanpa aturan. Justru aturan ditempatkan sebagai sarana untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari setiap keputusan. Konsep pendidikan SMA Kolese de Brito kembali menjadi perhatian warganet setelah konten mengenai sekolah tersebut beredar di media sosial. Sejumlah komentar muncul di kolom komentar Instagram akun Voktis. Sebagian warganet membandingkan konsep tersebut dengan sistem pendidikan di sejumlah sekolah luar negeri. Salah satu warganet menulis, konsepnya kayak sekolah-sekolah luar negeri. Ada pula warganet yang melihat kebebasan tersebut sebagai pembelajaran untuk menghargai perbedaan. Dari sini kita belajar menghargai, menghormati perbedaan, dan menepis penyeragaman, tulis seorang warganet. Komentar lain justru menyoroti sisi humor dari konsep tersebut. Kepala sekolahnya pasti gaul, tulis seorang warganet. Sementara itu, warganet lainnya mengingatkan bahwa penampilan bukan satu-satunya ukuran seorang siswa, tapi mereka pinter dan ngerti adab dan sopan santunnya. Catat itu, tulisnya. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pendidikan seringkali berangkat dari hal sederhana seperti penampilan, padahal di balik rambut gondrong terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah kedisiplinan harus selalu diwujudkan melalui keseragaman? Pada akhirnya, cerita SMA Kolese de Brito bukan semata-mata cerita tentang sekolah yang membolehkan siswanya berambut gondrong. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan mencoba mendefinisikan kembali arti disiplin. Di banyak tempat, disiplin mungkin identik dengan rambut pendek, seragam rapi, sepatu tertentu, dan kepatuhan terhadap aturan. Di de Brito, disiplin ditempatkan pada level yang lebih mendasar. Kemampuan seseorang mengendalikan diri dan bertanggung jawab terhadap pilihan yang dibuatnya. Seorang siswa boleh gondrong, tetapi bukan berarti boleh mengabaikan pelajaran. Siswa boleh berbeda, tetapi bukan berarti boleh merendahkan orang lain. Siswa boleh menyampaikan pendapat, tetapi harus siap mendengar pendapat yang berbeda. Siswa boleh memiliki kebebasan, tetapi harus memahami bahwa setiap kebebasan selalu memiliki konsekuensi. Itulah alasan mengapa SMA Kolese de Brito tetap menarik untuk dibicarakan. Di sekolah ini, rambut panjang tidak otomatis berarti tidak disiplin. Pakaian bebas tidak otomatis berarti tidak serius. Dan sebaliknya, rambut pendek, seragam rapi, serta penampilan formal juga tidak otomatis menjamin seseorang memiliki karakter yang baik. Pada akhirnya, kualitas seorang siswa tidak berhenti pada apa yang terlihat dari luar. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana ia berpikir, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana ia mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dibuat. Mungkin inilah makna sebenarnya dari sekolah bebas yang bertanggung jawab. Rambut boleh gondrong, tetapi cara berpikir harus tetap panjang.